Jika hari ini kamu merasa lelah karena terus-menerus mencoba mengendalikan segala hal dalam hidupmu, berhentilah sejenak. Ada cara lain untuk menjalani hidup ini tanpa harus terus memaksakan kehendakmu. Salam Sang Sejati. Ketika kamu mendengar kata mengendalikan, apalagi yang dikaitkan dengan energi ketuhanan, ada sesuatu di dalam dirimu yang tentu saja akan bereaksi. Mungkin kamu berpikir ini terlalu sombong. Mungkin juga kamu berpikir manusia tidak bisa mengendalikan Tuhan. Dan itu benar. Maka izinkan saya untuk meluruskannya. Yang saya maksud dengan mengendalikan bukanlah untuk menguasai, bukan pula untuk memerintah, melainkan untuk menyelaraskan. Seperti seorang nelayan yang tidak mengendalikan laut, tetapi membaca arusnya dan membiarkan layarnya menangkap angin. Ia tidak menciptakan angin, ia juga tidak memerintahkan ombak, tetapi ia tahu kapan harus menurunkan layar dan kapan juga harus mendayung, serta kapan ia harus diam. Itulah yang harus dilakukan oleh hati kita. Hati tidak menciptakan cahaya, hati tidak memproduksi rahmat. Hati adalah penerima, seperti permukaan air yang memantulkan cahaya bulan. Tetapi, apakah semua permukaan air memantulkan bulan dengan sama? Tidak. Air yang keruh memantulkannya dengan kabur. Air yang bergelombang memantulkannya dengan terpecah-pecah. Sedangkan air yang tenang, air yang jernih, ia akan memantulkan cahaya bulan seutuhnya. Maka pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah bagaimana aku mengendalikan energi ketuhanan, tetapi bagaimana aku menjadikan hati ini jernih sehingga cahayanya dapat memantul tanpa adanya distorsi lagi. Inilah penyingkapan. Bukan Tuhan yang turun, bukan Tuhan yang menyatu, tetapi tabir yang menipis. Bayangkan, ada cahaya matahari yang sangat terang di sebalik jendela yang kotor. Cahaya itu tetap sama, kuat, konstan, dan sempurna. Tapi yang masuk ke dalam ruangan hanyalah sebagian kecil karena ada debu di kaca atau karena ada kotoran di jendela. Lalu apa yang harus dilakukan? Bersihkan jendelamu. Bukan memanggil matahari untuk masuk, bukan mengendalikan matahari agar ia menyinari lebih terang, tapi membersihkan apa yang menghalanginya. Itulah yang harus dilakukan oleh hati ketika ia mengendalikan medan ketuhanan. Ia tidak mengubah Tuhan, tapi ia wajib untuk mengubah dirinya sendiri. Ia membersihkan ananiah dirinya. Ia melepaskan keinginan untuk memiliki, untuk mengatur, dan untuk menjadi pusat. Dan ketika hati menjadi bersih, ketika ia menjadi qalbun salim, hati yang selamat, maka yang terjadi bukanlah kendali, melainkan aliran. Sebuah kesadaran bahwasanya keberadaan kita, wujud kita, bukanlah sumber utamanya, melainkan sebatas pancaran dari Sang Maha Sumber yang tidak pernah berhenti memancar. Jadi hati bukanlah pengendali, tapi hati adalah pengarahnya. Bayangkan, kamu sedang naik perahu di sungai yang deras. Kamu tidak mengendalikan air,
kamu tidak menghentikan arusnya, tetapi kamu memegang kemudinya. Kemudi kecil tidak kuat, tapi dengan kemudimu itu, jika kamu tahu kapan harus memutar, kamu akan dapat melewati jeram, menghindari batu karang, dan pasti kamu akan sampai ke muara. Demikianlah hati. Ia adalah kemudi dan medan energi ketuhanan. Jika kita mau menerjemahkannya ke dalam bahasa yang lebih akrab, adalah aliran rahmat yang terus mengalir dari Allah. Al-Quran menyebutnya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat itu meliputi segalanya. Setiap detak jantungmu itu rahmat. Setiap nafas yang kau hirup itu pun rahmat. Setiap kesadaran yang kau miliki itulah rahmat. Tapi apakah kau merasa rahmat itu? Atau kau berjalan seperti orang buta di siang bolong, meraba-raba, tersandung dan bertanya mengapa gelap? Kita kembali ke hati. Apa yang membuat hati menjadi pengendali yang baik? Bukan kekuatan, bukan teknik, bukan juga mantra, tapi kejernihan. Dan kejernihan itu datang dari satu hal, sebuah pengakuan bahwa kau tidak memiliki apa-apa. Saudaraku, sang sejati, kita ini semua sama, miskin eksistensi. Kau sadar, aku tidak memiliki wujud sendiri. Kau sadar, aku tidak memiliki kuasa sendiri. Kau sadar, aku tidak memiliki akses langsung ke Tuhan. Dan dalam kesadaranmu itu, dalam kefakiranmu itu, hatimu menjadi lapang. Ia tidak lagi dipenuhi dengan klaim. Ia tidak lagi sibuk untuk membela diri, tapi ia menjadi kosong. Itulah tempat terbaik untuk diisi. Jadi, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kelapangan. Seperti gelas yang harus kosong sebelum diisi dengan air. Seperti ruangan yang harus dibersihkan sebelum diterangi cahaya. Ketika hatimu kosong daripada apapun juga, maka medan itu, cahaya rahmat itu, akan mengalir dengan sendirinya. Tanpa kau paksa, tanpa kau atur. Seperti burung yang terbang tanpa mengerti aerodinamika. Seperti ikan yang berenang tanpa belajar hidrolika. Tapi saya ingin mengingatkan satu hal yang sangat penting. Kau tidak akan pernah memiliki aliran itu. Kau hanya akan menjadi saksinya. Satu kehidupan yang utuh dalam kesadaran. Ketika egomu luluh, kau tidak lenyap, kau justru hadir sepenuhnya. Hadir sebagai seorang hamba, hadir sebagai penerima, hadir sebagai pencinta. Dan dalam kehadiranmu itu, medan ketuhanan tidak dikendalikan, tapi ia akan dipancarkan melalui hatimu. Coba rasakan. Duduklah, tutup matamu, letakkan tanganmu di dada, di mana hatimu berdetak, dan katakan di dalam hatimu, aku bukan pengendali, aku adalah penerima. Aku bukan pemilik, aku adalah peminjam. Aku bukan cahaya, aku hanya sebatas kaca. Rasakan bagaimana tubuhmu mulai bereaksi tenang. Rasakan bagaimana pikiranmu mulai melambat. Rasakan bagaimana sesuatu yang lebih besar dari dirimu, sesuatu yang tidak bernama, tidak berbentuk, tetapi begitu sangat dekat. Ia mulai mengalir, bukan karena kau memanggilnya,
bukan karena kau berhak atasnya, tapi karena kau sudah tidak menghalanginya lagi. Bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan penyerahan. Bukan dengan keahlian, tapi dengan keheningan. Bukan dengan teknik, tetapi dengan cinta. Kata para guru sufi, cinta adalah bahasa yang tidak butuh kata. Cinta adalah energi yang tidak butuh kendali. Cinta adalah aliran yang tidak butuh arah, karena ia sendiri adalah arah. Lalu bagaimana kita harus melakukannya? Kau tidak perlu melakukannya. Kau hanya perlu berhenti menghalanginya. Berhenti berpikir bahwa kau adalah pusat. Berhenti merasa bahwa kau harus mengaturnya. Berhenti percaya bahwa kau bisa kehilangan sesuatu yang tidak pernah kau miliki. Dan ketika itu terjadi, kau akan menyadari bahwa kau sudah berada dalam medan ketuhanan itu sendiri. Sejak awal, sejak sebelum kau terlahir, sejak sebelum kau bernama, sejak sebelum kau bertanya, medan itu tidak pernah pergi. Kau yang membangun tembok, kau yang mengotori jendelamu, kau yang memilih gelap. Dan sekarang, dalam ruang kesunyian ini, di channel Sang Sejati, kau memilih kembali, bukan untuk mengendalikan, tapi untuk mengalir. Maka biarlah hatimu menjadi kemudi, biarlah rahmat itu menjadi lautan. Kau bukan kaptennya, kau adalah penumpang yang tahu diri bahwa kapal ini tidak akan pernah tenggelam selama kau ingat. Dialah yang mengendalikan segala sesuatu, dan kau, hanya kau yang diberi keistimewaan untuk merasakannya. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam